Alhamdulillah baik. Lalu di TK Darun Najah? Ya, halo, selamat pagi. Pagi, Bu. Alhamdulillah, kami ini sudah hadir Bu dari TK Darun Najah dan Assalamualaikum. Langsung saya mulai nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bunda. Bagaimana kabarnya? Masih semangat, nggih? Sehat-sehat? Ini cuacanya lagi mendung-mendung, adem, enak gitu ya, Bunda. Jadi nanti mungkin pas pelatihan, pemateri menyampaikan, nanti Bundanya, waduh, bisa menikmati sekali, nggih. Baik, langsung saja saya mulai. Pertama-tama yang saya hormati, tim peneliti dari dosen Universitas Trunojoyo Madura, dari Ibu Siti Fajriana Fitroh, lalu Ibu Eka Oktavianingsi dan juga Ibu Dinda Rizky Tiara, kemudian Kepala Sekolah SD Asalam, Ibu Eva, dan juga Kepala Sekolah dari TK Darun Najah. Lalu bunda-bunda tercinta ini dari wali murid atau wali siswa yang saya hormati. Marilah kita haturkan dulu ya Bunda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul di pelatihan keempat hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari jalan gelap gulita menuju jalan terang benderang yakni Adinul Islam. Baik, Bunda-Bunda, kita bertemu lagi nih. Semoga tidak bosan ya, Bunda. Bunda-Bunda nih, kalau Jawanya ketemu sama kita lagi tuh seneng atau senep. Semoga seneng ya, Bunda-Bunda, karena kita bisa saling belajar, kemudian saling bisa sharing-sharing menimba ilmu, nggih. Seperti yang sudah disampaikan oleh dosen saya, bahwasanya di sini tidak ada yang pintar, tapi kita semua saling belajar. Oke, Bunda-Bunda, jadi sehari ini pelatihan keempat, saya ada bocoran nih. Pemateri hari ini akan disampaikan oleh Bu Eka Oktavianingsi dengan materinya yaitu negosiasi penerapan disiplin positif dalam pengasuhan dan juga menghindari kekerasan dalam pengasuhan dengan tidak menghakimi diri sendiri dan juga anak. Nah, mungkin bunda-bunda yang dari dengar cuplikan materi aja nih udah punya gambaran, waduh nanti saya pengen tanya ini terkait dengan negosiasi penerapan disiplin positif dan menghindari kekerasan ini, mungkin bisa sambil disiapkan. Mungkin agar tidak mengulur waktu lebih lama lagi, saya serahkan langsung kepada Bu Eka Oktavianingsi, MPD. Monggo Ibu. Baik, terima kasih Mbak Nikma atas kesempatan dan waktunya. Mungkin sebelumnya Ngapunten Bu Eka, kurang keras Bu suaranya jenengan. Cek. Kalau ini sudah bisa didengar nggak Mbak? Sudah Bu Eka, sudah jelas. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda hebat semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali pada hari Minggu ini kita berjumpa lagi nih bunda-bunda dari SD Asalam dan juga dari TK Darun Najah. Nah, pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih ya atas waktu dari bunda-bunda semuanya menyempatkan hadir ya. Di hari Minggu ini kan biasanya waktu family time ya. Ada yang mungkin seharian mau di rumah gitu ya, ada yang udah merencanakan jalan-jalan dan sebagainya. Tapi bunda-bunda di sini lebih memprioritaskan kita untuk belajar bersama. Artinya bunda-bunda di sini adalah bunda-bunda hebat untuk menciptakan generasi yang kuat. Yeah. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Nikma tadi, bahwa hari ini saya akan menyampaikan materi tentang negosiasi dan menghindari kekerasan. Kalau di pertemuan kedua atau kemarin itu kita lebih fokus kepada prinsip-prinsip mindful parenting. Nah, di sini kita nanti akan lebih ke teknis ya, bagaimana cara kita untuk menerapkan disiplin positif dan juga menghindari kekerasan. Biasanya untuk prolog dulu ya Bunda. Kita itu kan menginginkan anak
yang patuh ya, patuh, taat, mudah diatur dan sebagainya. Tapi biasanya juga kita itu sering menggunakan cara-cara kekerasan atau cara-cara yang otoriter tanpa memperhatikan hak atau partisipasi anak. Nah, di sini saya izin share screen. Kita akan merubah mindset bahwasanya anak itu bisa kita ajak negosiasi, ya. Nah, apa slide saya bisa terlihat, Mbak? Bisa, Nggih, ampun Ibu. Oke, baik. Ya, jadi di dalam disiplin positif itu memang perilaku yang akan kita bentuk. Tetapi pembentukannya itu tidak dengan kekerasan, tidak dengan pembiasaan, tetapi lebih menggunakan konsep kasih sayang ya. Sehingga di sana ada proses yang namanya negosiasi. Kalau pembiasaan yang biasa itu biasanya hanya dibiasakan tanpa ada penjelasan ya. Misalnya dari pembiasaan bangun pagi, kenapa dia harus bangun pagi? Kapan dia harus bangun pagi itu tidak ada komunikasi. Jadi hanya bangun jam sekian, kemudian kita sholat, kita mandi, kita sarapan, kita berangkat sekolah seperti itu. Kalau melanggar nanti akan mendapatkan hukuman. Nah, tetapi di dalam disiplin positif ini tingkah laku yang dibentuk itu dibentuk secara positif menggunakan metode pembiasaan, negosiasi dan kasih sayang. Nah, negosiasi itu seperti apa? Jadi terkadang kita sebagai orang tua itu biasanya di dalam keluarga itu memposisikan diri lebih kuat ya daripada anak. Sehingga kita cenderung membuat aturan-aturan tanpa melibatkan anak. Sebagai contoh misalnya, kita melibatkan aturan untuk misalnya setelah makan harus mencuci piring, begitu. Kita berikan aturan itu tanpa meminta pendapat dari anak, begitu. Tidak ada kesepakatan misalnya piring yang kotor itu ditaruh mana, kemudian nanti kalau misalnya tidak atau melanggar kesepakatan itu apa konsekuensinya begitu. Nah, terkadang orang tua juga ketika anak itu melanggar aturan itu, hukuman yang diperoleh anak itu juga terkadang tidak ada hubungannya dengan apa yang dilanggar ya. Sebagai contoh misalnya ketika menumpahkan atau memecahkan gelas, menumpahkan cairan dari gelas atau memecahkan gelas. Biasanya hukumannya itu tidak ada kaitannya dengan hal tersebut. Misalnya, nanti tidak dibelikan mainan lagi, atau nanti uang jajannya dipotong, dan sebagainya. Padahal di dalam disiplin positif itu harus ada yang namanya konsekuensi. Konsekuensi itu adalah akibat dari apa yang dia perbuat. Sebagai contoh misalnya, ada kesepakatan bahwa kita setelah selesai makan, piringnya harus dicuci. Nah, misalnya anak itu melanggar kesepakatan itu. Ada orang tua yang memiliki paradigma lama bahwa ketika anak tidak melakukan cuci piring setelah makan, maka uang jajannya dipotong. Tetapi ketika menggunakan disiplin positif, maka ketika anak itu tidak mencuci piring, kira-kira apa dek yang akan kerugian yang akan kamu peroleh? Berarti nanti piring yang bersih itu berkurang, kotor semua begitu. Kira-kira apa misalnya? Berarti harus ketika sebelum makan piringnya harus dicuci dulu. Itu konsekuensinya kalau kamu lupa cuci piring setelah makan. Berarti kamu ketika mau makan itu nggak langsung bisa ambil makanan, tapi kamu harus cuci piring dulu. Nah ini tentunya kan juga membuat anak lebih sabar juga ya, tidak. Biasanya kan kalau lapar kita langsung ambil piring, kita ambil nasi dan sebagainya. Tapi karena dia kemarin atau tadi ketika pagi lupa mencuci piring, maka dia harus mencuci piring menyelesaikannya dulu, baru boleh makan. Nah ini kan ada keterkaitan antara kesepakatan dan juga konsekuensinya. Gitu.
Nah, di sini kita perlu berpikir ya, bahwasanya disiplin positif itu bukan berarti mengendalikan anak dengan kekerasan atau melarang akan sesuatu yang diinginkan anak. Menghukum anak yang melakukan kesalahan. Nah, tidak seperti itu. Jadi, disiplin positif itu ada negosiasinya ya. Tidak hanya semata-mata hukuman dan pengendalian itu dari orang tua ya. Ibaratnya jika kita misalnya saja ya, saya mencontohkan saya dan mahasiswa. Biasanya saya kalau kuliah offline itu di pertemuan pertama itu membahas kesepakatan ya, atau kontrak perkuliahan. Kesepakatan itu juga harus benar-benar ada komunikasi. Biasanya saya tanya, misalnya kita masuk ke kelas ini jam berapa ya teman-teman? Kalau misalnya jam 9, batas waktunya bolehnya toleransinya sampai berapa menit? 10 menit, Bu. Nah, kira-kira mereka kan mengucapkan sendiri ya, berarti mereka nanti yang harus melakukannya. Tapi kalau misalnya saya datang ke kelas, kemudian teman-teman kita harus masuk jam 9, telat 10 menit nanti nilainya saya kurangi, atau nanti kalian harus lari mengelilingi lapangan misalnya. Itu kan tidak demokratis ya, tidak melibatkan mereka dalam membuat kesepakatan. Nah, tapi kalau misalnya guru atau pendidik yang demokratis, maka dia tanya. Misalnya tadi sudah disepakati nih jam 9.10 harus masuk kelas. Kira-kira kalau suatu ketika kalian terlambat, kira-kira konsekuensi apa? Kerugian apa sih kalian kalau terlambat ke kelas? Oh Bu, saya itu kalau terlambat ke kelas, saya berarti kan otomatis pembelajarannya sudah dimulai. Berarti saya rugi nih, ketinggalan informasi misalnya. Berarti untuk menghadapi itu agar kamu tidak ketinggalan informasi apa teman-teman? Oh, bisa mencatat atau merangkum apa yang sudah terlewat. Nah, biasanya saya seperti itu. Jadi hukumannya itu tidak kemudian berdiri di depan kelas, tetapi lebih kepada mencatat hal-hal yang memang dia terlewat tadi. Begitu. Nah, pada anak usia dini apakah bisa, Bu? Ya, karena di sini adalah sasarannya anak usia dini dan anak SD, bisa ya, bisa. Tetapi kesepakatan itu memang sifatnya harus sederhana kalau anak usia dini ya, dan menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Sebagai contoh misalnya, ketika kita di kelas ya, misalnya kemarin yang pertemuan kemarin Mbak Binti sempat ini ya curhat ya bahwasanya anak-anak itu terkadang susah dihandle ya, meskipun kita sudah sabar, kita sudah menahan diri begitu. Nah, ketika di awal, misalnya di tahun ajaran baru, kita bernegosiasi nih, membuat kesepakatan yang ada di kelas. Apa saja kesepakatan itu? Misalnya yang berkaitan dengan ketertiban. Ketertiban, misalnya harus antri, cuci tangan harus antri, apapun harus antri, dan sebagainya. Kita menggunakan bahasa yang positif. Kalau bahasa negatif seperti apa, Bu? Ya kalau bahasa negatif ya misalnya jangan berebut gitu ya. Jangan berebut, jangan lari-lari, jangan nakal, dan sebagainya. Tapi kita ubah misalnya antri ya, mainnya bergantian ya, kemudian jalannya jalan saja, bicaranya lembut saja ya, misalnya. Jangan nakal gimana kalau jangan nakal? Sayang teman ya, misalnya seperti itu. Itu harus dieksplor di awal. Misalnya kesepakatan yang pertama, antri. Kenapa kita harus antri? Kira-kira kalau nggak antri bagaimana? Cuci tangannya bagaimana? Bingung ya? Siapa duluan, siapa yang akhir gitu. Kemudian ketika antri, boleh nggak ya kita menyerobot? Boleh Bu, kalau boleh kira-kira kalau kamu yang diserobot, perasaanmu bagaimana misalnya. Jadi mereka itu dikembalikan lagi pikiran apa ya, rasionalisasinya, karena memang anak usia dini itu sebenarnya bisa untuk diajak untuk berkomunikasi begitu.
Jangan sampai kita menganggap bahwa mereka itu adalah objek di dalam pembelajaran kita, sehingga apapun yang berkaitan dengan mereka itu adalah keputusannya ada di kita, padahal mereka bisa memutuskan sendiri, dibantu dengan orang dewasa tentunya. Nah, tujuan dari disiplin positif yang pertama melatih anak untuk bertanggung jawab. Nah, kembali lagi ke kesepakatan di awal tadi bahwasanya ketika anak dilibatkan dalam membuat kesepakatan, maka mereka akan belajar bertanggung jawab. Berbeda dengan anak yang diatur atau dibentuk perilakunya dengan kekerasan. Biasanya mereka akan patuh dan taat ketika sosok yang memberikan kekerasan itu di depannya. Tetapi ketika tidak ada di depannya, mereka cenderung melanggar ya. Sebagai contoh misalnya tadi peraturan mencuci piring setelah makan. Ketika ada ibunya mungkin dia akan patuh ya. Tetapi ketika dia tidak ada ibunya ya, karena ibunya tadi ketika ada dia galak dan sebagainya, nanti kalau tidak dicuci diomeli dan sebagainya, maka dia akan patuh. Tapi suatu ketika ibunya ketika pergi ya, dia ya sudah tidak tahu kenapa kok saya harus mencuci piring setelah makan. Ya. Berbeda ketika tadi menggunakan kesepakatan dan negosiasi. Oh, saya kalau nggak cuci piring nanti ketika makan saya repot nih harus cuci piring dulu, makanya setelah makan mending saya cuci piring dulu misalnya. Jadi tanggung jawabnya itu ada. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Memberikan kesempatan kepada anak. Tentu saja ketika membuat negosiasi, membuat kesepakatan, itu tentu saja berpusat pada anak. Karena anak dilibatkan. Berbeda ketika kita menggunakan gaya-gaya otoriter. Tentu tidak memberikan kesempatan anak. Baik itu untuk berbicara, baik itu untuk didengarkan, mereka tidak memiliki kesempatan itu. Ya sudah, yang penting kalian harus mematuhi aturan yang sudah Bapak Ibu buat. Kalau kalian melanggar, maka hukumannya ini. Tanpa ada kesempatan mereka untuk berbicara, tanpa ada kesempatan mereka untuk berbuat, mengungkapkan unek-uneknya, tidak ada. Jadi hanya satu arah komunikasinya. Mengajarkan anak bertingkah laku. Jelas ya, disiplin positif tadi kan untuk membentuk perilaku yang kita harapkan ya. Oh, kalau misalnya kesepakatannya adalah agar anak itu antri, berarti tingkah laku apa yang ingin kita latih, yaitu tentang kesabaran. Kesepakatan tentang sayang teman, berarti apa tingkah laku yang akan kita ajarkan? Oh, tentang prososial, menghargai teman misalnya. Kemudian misalnya kesepakatan untuk berbicara pelan. Apa tingkah laku yang ingin kita ajarkan? Oh, tentang pengendalian diri, kontrol emosi, dan sebagainya. Jadi jelas ya. Kemudian bagaimana bernegosiasi anak untuk menerapkan disiplin positif? Yang pertama dengan cara menyepakati aturan untuk dilakukan semua anggota keluarga. Jadi kalau misalnya aturan tadi terkait dengan cuci piring, tidak hanya anak saja yang melakukan, tetapi seluruh anggota keluarga itu juga melakukan. Karena itu merupakan kesepakatan bersama. Bukan berarti mentang-mentang orang tua, bapak dan ibu sudah cari uang terus leha-leha, tidak ada tanggung jawab, tapi justru sosok yang dewasa ini yang memberikan contoh. Oh, ternyata bapak dan ibu pun itu menyepakati. Ya, tidak melanggar kesepakatan kita, berarti aku juga iya gitu. Karena ketika membuat kesepakatan itu kita sama-sama tahu ya. Terkadang kan tantangan sebagai orang tua kan kadang capek ya, capek untuk konsisten menerapkan kesepakatan itu. Suatu ketika misalnya malas ya karena pulang dari kerja capek, makan piring tidak langsung dicuci. Ya bukan berarti tidak mendapatkan konsekuensi, tapi tetap mendapatkan konsekuensi seperti yang anak dapatkan, sehingga mereka itu akan menganggap kita itu fair, ya fair atau adil begitu. Kemudian sabar dan percaya diri. Terkadang ketika kita sebagai orang tua menerapkan sesuatu hal yang baru, khususnya parenting ya, apalagi di sini orang tua yang nanti akan
diprogreskan untuk menjadi penggerak di antara orang tua yang lain, pasti akan mendapatkan pro dan kontra ya. Ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, di sini perlu adanya kepercayaan diri dari Bapak Ibu semua untuk menerapkan parenting yang positif. Jangan sampai nanti ketika kita menerapkan nih konsekuensi seperti ini, kemudian ada yang komentar. Katakanlah anggota keluarga yang lain tapi beda rumah gitu ya. Loh kok kamu sama anak kok gitu sih? Masa nggak ada harga dirinya? Masa kamu yang cuci piring? Harusnya kan anak semua yang cuci piring misalnya. Terus kita merasa, wah kok iya ya gini-gini. Kita nggak percaya diri nih. Nah, kita kembali lagi ke pengasuhan yang otoriter. Nah, jangan sampai itu kuncinya. Kemudian tenang. Jadi apapun yang dilakukan ketika kesepakatan itu berjalan, ketika kita ada distraksi semacam permasalahan, semacam problematika dalam rumah tangga, kita harus tetap tenang dan konsisten dalam menerapkan kesepakatan tadi. Memilih waktu yang tepat, dengan cara jangan menunda-nunda, kondisi saat penyampaian pesan tetap menyenangkan, tidak membuat takut atau tegang, tetapi tetap tegas. Nah, terkadang ketika kita konsisten ya, misalnya konsisten ketika dia melakukan kesalahan, melanggar kesepakatan, konsekuensinya seperti ini. Terkadang orang lain itu menganggap bahwa itu adalah bentuk marah begitu ya. Padahal marah dan tegas itu berbeda. Tegas itu lebih kepada konsisten. Apa kesepakatan apa yang dijunjung bersama-sama itu disepakati. Jadi misalnya kalau tadi sudah kesepakatannya setelah makan itu harus cuci piring ya, sekarang, besok, dan seterusnya harus ditetapkan. Tapi kalau kita plan, sekarang iya, besok tidak, besoknya lagi tidak, besoknya lagi iya, itu berarti kita tidak tegas. Kalau dalam bahasa Jawanya itu peribahasanya esok bele, sore tempe, artinya mencela-mencela ya begitu. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Kita harus konsisten dan juga harus istiqomah ya kalau di dalam agama kita begitu. Memberi contoh dan penjelasan. Apapun yang kita lakukan, hal-hal yang positif itu kalau kita ingin memberikannya kepada anak itu harus yang pertama memang harus suri tauladan, harus ada role model yang baik. Akan sia-sia ketika kita sudah dangki-dangki ya ibaratnya bahasanya, sudah apik banget menyusun parenting kepada anak, seperti ini, seperti itu, disekolahkan yang sekolah yang bagus. Tetapi kita sendiri kepribadiannya tidak bisa dicontoh nih. Nah, sama saja ya, ibaratnya jargoni begitu ya. Tidak bisa memberikan contoh, tapi hanya bisa berujar. Begitu. Tidak mudah menyerah. Saya yakin menjadi orang tua itu tidaklah pekerjaan yang mudah ya. Terkadang di dalam sebuah perjalanan menjadi orang tua itu kita bisa marah ya, kita bisa kecewa ya, kita bisa merasa gagal. Tapi yang terpenting di sini kita harus menerima perasaan itu dulu. Nah, ketika kita sudah menerima perasaan itu, kita tidak boleh berlarut-larut ya. Kita harus sadar bahwa anak kita itu membutuhkan kita, membutuhkan orang tua yang bahagia, ya, membutuhkan orang tua yang bijak ya. Karena memang mereka itu sangat bergantung dengan kita. Oleh sebab itu, kita harus ke depannya itu tidak mudah menyerah ya. Jangan kemudian gagal dalam hal mendidik anak, misalnya dalam hal akademik, kemudian kita menyalahkan diri kita sendiri, kemudian ke depannya kita justru ngelokro, begitu ya bahasanya, jangan sampai. Tapi itu menjadikan kita untuk apa ya, kira-kira kemarin kok dia bisa gagal, apa yang salah dari saya, apa yang salah dari gaya komunikasi saya. Jangan-jangan kemarin saya kurang mendengarkan apa yang dikatakan anak. Jangan-jangan kemarin saya hanya egois. Ya, ternyata dia itu bakatnya tidak di matematika, tapi di olahraga. Tapi saya kekeh nih, les sana sini, les calistung dan sebagainya, misalnya seperti itu. Menghindari kekerasan ya. Kekerasan ini kalau kita nanti lihat di slide-slide selanjutnya,
lebih banyak mudorotnya ya daripada manfaatnya. Mungkin seketika itu ketika kita menggunakan kekerasan, anak itu bisa patuh, tetapi kepatuhan itu tidak akan bertahan lama dan bahkan akan memunculkan perasaan dendam juga gitu. Kemudian jangan mengungkit-ungkit. Kita tidak boleh mengungkit-ungkit atau menyalah-nyalahkan kesepakatan yang sudah kita buat bersama ya. Karena itu merupakan konsekuensi antara orang tua dan anak. Menghindari kekerasan dalam pengasuhan dengan tidak menghakimi diri sendiri dan anak. Kekerasan itu apa? Terkadang kekerasan itu tidak disadari oleh kita sebagai orang tua ketika melakukannya kepada anak. Terlebih kekerasan-kekerasan yang tidak menimbulkan luka fisik ya. Luka batin terkadang juga tidak kita sadari bahwa oh ternyata kata-kata kita itu membuat anak ini sedih. Oh kata-kata kita itu ternyata membuat anak kita itu minder. Oh kata-kata kita itu ternyata membuat anak ini berkecil hati. Ya, misalnya seperti membanding-bandingkan antara adik dengan kakak atau membanding-bandingkan antara anak kita dengan anak orang lain. Nah, itu kan juga menjadi salah satu bentuk kekerasan yang mungkin seringkali kita tidak menyadarinya. Nah, kekerasan itu kalau menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan, penderitaan secara fisik, psikis, seksual, atau penelantaran. Jadi tidak hanya kekerasan itu kekerasan fisik. Saya itu sudah menjadi orang tua baik loh, Kak. Saya tidak memukul, saya tidak mencubit. Ternyata secara tidak langsung saya ini sering melabeli anak. Kalau anak saya berbuat nakal, saya bilang, kamu kok nakal banget sih? Kamu kok susah sekali sih diatur? Jadi anak, Bu, jangan cerewet misalnya. Ini kan sama saja melakukan kekerasan secara psikis maupun verbal begitu. Atau barangkali aku sering sekali misalnya mengupload foto-foto anak tanpa sepengetahuan anak dengan pose-pose yang mungkin tidak sesuai ya, misalnya sedang berenang atau sedang pokoknya tidak tidak layak begitu. Nah, ini juga termasuk ini ya, bisa menimbulkan penyalahgunaan foto-foto untuk kaitannya dengan pornografi dan sebagainya begitu. Kemudian ini adalah bentuk-bentuk kekerasan ya. Ada kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan psikis. Fisik sudah jelas bahwa dia menyebabkan kerugian secara fisik, cedera begitu. Bisa memukul, mencubit, menampar, menendang, merendam, dan sebagainya ya. Kemudian kalau kekerasan seksual itu bisa kontak abuse maupun non-kontak abuse. Kalau kontak abuse itu ya jelas ya, misalnya pelecehan seksual dengan memegang-megang organ-organ intim dari anak dan sebagainya begitu. Tapi kalau non-contact abuse ini kekerasan yang dilakukan tetapi tidak ada kontak secara fisik. Jadi bisa secara online ya, media-media sosial begitu. Misalnya menyalahgunakan foto anak, kemudian sexting atau mengirim pesan-pesan yang berbau seks, kemudian live streaming, pornografi, dan sebagainya. Kemudian kekerasan psikis, itu kaitannya dengan tadi, kita menggunakan ungkapan-ungkapan atau tindakan yang bisa membuat anak itu tertekan secara emosional. Misalnya mengancam, ya. Kamu kalau nggak belajar, nanti HP-nya Mama sita. Gitu. Kamu kalau tidak mengikuti perkataan Mama, Mama tinggal nih. Mama tinggal ke rumah nenek misalnya. Kamu kok bodoh sekali sih kayak gini nggak bisa misalnya. Dan sebagainya.
Kemudian perlakuan salah terhadap anak atau child abuse adalah bentuk kekerasan ya. Kenapa disebut abuse? Karena pelaku menyalahgunakan kepercayaan anak kepada dirinya, kekuasaan atas anak dan atau posisinya yang lebih kuat. Ini yang tadi saya sampaikan di awal bahwasanya ketika kekerasan terjadi itu biasanya ada relasi yang berkuasa dan ada yang tidak berkuasa. Sebagai contoh misalnya di lembaga pendidikan, biasanya juga yang melakukan kekerasan itu adalah dosen atau guru, sedangkan korbannya adalah yang tidak memiliki kuasa. Di rumah juga seperti itu. Orang tua yang menjadi pelaku, yang menjadi korban adalah anak. Ya, seperti itu. Karena anak ini dianggap individu yang lemah ya. Lemah dari sisi secara fisik mungkin lebih gedean orang tua begitu ya. Secara power, secara kekuatan orang tua kan lebih kuat ya karena dia yang mencukupi kebutuhan anak, dia yang menjadi penguasa di rumah. Di sekolah pun seperti itu ya, guru. Guru kan yang menjadi penghandle ya, penghandle di kelas. Sedangkan anak ini adalah individu yang diatur begitu. Nah, itu adalah paradigma yang salah. Padahal posisi kita itu juga harusnya kita harus bisa menyamakan ya. Apalagi di dalam kesepakatan tadi. Kalau kita sudah membuat kesepakatan di kelas bahwasanya kita kalau berbicara pelan, berarti sebagai guru juga nggak boleh nih teriak-teriak. Atau ketika kita sudah menyepakati antri cuci tangan, bukan berarti karena kita guru nih, karena kita harus dihargai, kita nyerobot antrian. Ya enggak bisa. Gitu. Atau begini, kalau zaman dulu ya, ketika kita sebagai, ini pengalaman saya secara nyata, benar-benar nyata. Jadi kalau zaman dulu, saya ketika menjadi mahasiswa, ketika ada dosen saya begitu ya, mau naik lift, ibaratnya seperti itu. Kita sudah antri di depan, ada dosen kita yang antri juga, biasanya kita nggak enak ya. Monggo Pak, Bu, jenengan yang duluan misalnya. Tapi sekarang ini mahasiswa sudah benar-benar dalam taraf sama rata dengan dosen, maaf. Jadi pernah suatu ketika saya itu mungkin dengan dosen lain juga ya, itu antri di Rektorat UTM gitu, ingin naik lift gitu. Yang antri mahasiswa duluan, kemudian kita dosen ini juga antri di belakangnya. Nah, mereka tetap masuk sesuai dengan antrian. Nah, artinya apa? Artinya memang hak kita sama karena kita adalah sama-sama pengguna dari layanan tersebut. Bukan semata-mata guru kemudian harus di ini ya, tapi dalam hal-hal tertentu yang itu menggunakan fasilitas umum itu boleh ya. Kecuali memang mahasiswanya secara sukarela ingin mendahulukan gurunya atau mendahulukan dosennya. Tapi kalau misalnya mahasiswanya menggunakan haknya di depan ya, kita sebagai dosen ya bukan berarti terus, loh saya kan dosen, saya duluan dong misalnya. Oh saya kan guru, saya duluan dong nak yang cuci tangan. Enggak boleh loh Kak. Terus kalau guru kenapa? Kan kita sama-sama sudah membuat kesepakatan misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya anaknya sendiri nggak apa-apa loh Bu, misalnya dengan sukarela ya nggak masalah. Tapi kalau kita memaksa ya di rumah misalnya, loh kan saya ibu, ya saya harus duluan. Misalnya. Ya nggak boleh juga seperti itu. Begitu. Mohon maaf ya kalau misalnya ada distraksi-distraksi karena ada tetangga yang hajatan juga ini. Ya. Saya lanjutkan, bullying ya. Bullying ini sering sekali dilakukan ketika ada individu yang dianggap lemah ya di dalam sebuah lingkungan ya. Misalnya dia itu gendut atau dia itu berbeda dengan temannya dari sisi kemampuan, bodoh dan sebagainya. Biasanya akan dibully. Perundungan-perundungan seperti ini tentunya sangat memberikan dampak yang sangat signifikan ya bagi psikologis anak. Kemarin ini juga sempat cerita ya, saya sempat melihat
vlog dari Boy William ya yang membahas tentang Lucinta Luna begitu. Bapak dan Ibu di sini pasti sudah sering mendengar yang namanya Lucinta Luna ya. Dia adalah seorang transgender. Dulunya adalah laki-laki, kemudian berubah menjadi perempuan. Nah, di dalam podcastnya Boy William itu si Lucinta Luna atau Muhammad Fatah ya, itu bercerita bahwasanya ketika kecil dia itu memang lingkungannya kakak dan adiknya itu kebanyakan perempuan. Sehingga dia sering didandani perempuan oleh saudaranya itu. Nah, kemudian berlanjut ke SMK, dia masuk ke SMK yang cowok semua jurusannya. Nah, di situ karena dia seperti kelemah-kelemeh, cah lanang tapi kok enggak berotot, kok enggak tegas, kok enggak kuat begitu, maka dia dibully sama teman-temannya ya. Dibully baik itu secara fisik maupun secara verbal. Sehingga itu menyebabkan dia beneran menjadi sosok perempuan ya, pada akhirnya dia kemudian menjadi perempuan karena dari lingkungannya tadi. Ya mulai dari di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah yang benar-benar tadi membuli dia menjadi sosok perempuan gitu. Kemudian bully-bully yang sekarang marak itu tidak hanya bully secara langsung, tapi dari sosial media itu cyberbullying juga sering kita alami ya. Apalagi misalnya nih sudah ada media sosial. Kita lihat di Instagram misalnya ada salah satu netizen ya yang dia itu berbuat kesalahan kemudian tertangkap kamera begitu. Nah, tertangkap kamera kemudian diunggah nih di media sosial. Kemudian orang-orang yang lain ikut menyalah-nyalahkan. Loh kamu kok nggak antri dan sebagainya. Bahkan bisa jelek menggunakan kata-kata yang kasar. Nah ini dampaknya juga luar biasa. Ada juga yang kemarin itu rame ya tentang anaknya Sandy Aulia ya. Dia itu anaknya sudah berusia sekitar di antara 2 tahunan ya, tapi berat badannya itu kalau secara kasat mata itu kayak kurus begitu ya. Kemudian dibully oleh netizen, bahkan yang membuli itu ada yang oknum dari tenaga kesehatan. Nah, mungkin dari sisi anaknya, mungkin dia belum tahu bahwa dia dibully karena dia belum bisa menggunakan medsos. Tapi bayangkan kalau menjadi orang tuanya kemudian dibully. Padahal itu artis ya. Kok nggak bisa mencukupi si anak sih? Bagaimana menjadi orang tua dan sebagainya. Nah, seperti disalahkan, tapi yang menyalahkan adalah orang banyak dan itu diunggah di media sosial sehingga si Sandy Aulia ini saking geramnya kemudian menuntut oknum tenaga kesehatan itu untuk secara hukum karena memang sudah benar-benar mengganggu dan merugikan dirinya begitu. Nah, jangan sampai anak-anak kita itu menjadi korban cyberbullying dan juga sebagai pembulinya. Dengan cara bagaimana ya? Dengan cara kita tidak kemudian mengunggah apapun di dalam media sosial secara bebas, tapi kita ajarkan anak untuk pintar bermedia sosial. Media sosial ini untuk apa sih? Untuk menjauhkan yang dekat atau mendekatkan yang jauh ya. Kita harus ajak anak-anak untuk menggunakan media sosial ini dengan bijak. Jangan sampai anak itu sudah diberikan HP, kemudian ternyata dia itu sibuk ini ya berkomentar-komentar yang sifatnya toksik atau menyebarkan ujaran kebencian begitu ya. Jangan sampai. Atau jangan sampai juga anak kita itu menjadi korban bully ya. Kita ajari bahwa apa yang perlu diunggah itu adalah hal-hal yang tidak tidak untuk diolok-olokkan ya. Misalnya hal-hal yang berbau lelucon yang membuat harga diri kita itu dibully dan sebagainya, itu juga harus diperhatikan. Dampak kekerasan terhadap anak ini juga sangat banyak ya. Tergantung kepada keparahan atau intensitas dari tindak kekerasan,
frekuensi, durasi, hubungan pelaku dengan anak, dan kondisi anak. Jadi jika itu kekerasannya dalam bentuk fisik dengan kekerasan emosional, tentu dampaknya berbeda. Kekerasan fisik ini adalah dampak yang ditimbulkan cukup besar karena selain dia luka fisik, luka batinnya justru penyembuhannya lama. Mungkin ketika dipukul ayahnya begitu ya, luka bekas pukulan itu mungkin 2-3 hari hilang. Tapi rasa trauma, rasa ketakutannya itu mungkin bisa sampai seumur hidup ya. Jadi hati-hati nggih. Barangkali anak sudah kemarin saya cubit udah ini kok Bu udah sembuh. Jangan salah ya. Ternyata cubitan itu juga bisa membekas sampai ke hati ya. Bisa dendam dulu. Aku ketika kecil sering dianiaya sama bapak, sering dianiaya oleh ibu. Ngapain aku ketika ibu tua aku rawat? Wong dulu aku kecil aku disia-siakan, aku nggak diharapkan misalnya seperti itu. Jangan sampai anak-anak kita perlakukan seperti itu. Gangguan fisik dan kesehatan, kelelahan fisik, keluhan somatik ya, misalnya kayak kelelahan-kelelahan atau secara psikologis bisa mempengaruhi kondisi secara fisik ya. Misalnya saking takutnya begitu kemudian perutnya bisa sakit gitu ya. Karena ketika bertemu dengan ayahnya, yang ada di pikirannya adalah aku akan dipukul. Maka sebelum bertemu dengan ayahnya, dia sudah takut duluan nih, sudah perutnya udah sakit, udah pusing duluan. Itu sudah tertanam di alam bawah sadar mereka begitu. Sakit kepala dan gangguan keseimbangan ini jika memang berkaitan dengan kekerasan fisik begitu. Gangguan pencernaan ada juga yang pelampiasannya itu tidak mau makan, tapi ada juga yang pelampiasannya itu banyak makan. Nah, tentunya pelampiasan yang terlalu banyak maupun terlalu sedikit dalam hal konsumsi makanan ini juga akan mengganggu pencernaan begitu. Gangguan perkembangan otak ya, anak yang setiap hari dilabel bodoh, nggak bisa ya, otomatis nanti itu juga akan menjadi doa ya. Anak beneran menjadi bodoh, anak beneran menjadi nggak bisa, anak beneran menjadi nggak mampu, dan sebagainya. Insomnia dan gangguan tidur ya, karena terlalu memikirkan kekerasan-kekerasan yang sudah dialami, misalnya dia mohon maaf dilecehkan oleh pamannya, kemudian dia merasa bersalah, merasa kotor, dan sebagainya, terlalu difikirkan terus-menerus sampai ketika malam itu nggak bisa tidur. Kita aja ketika menjadi orang tua ada masalah, katakanlah masalah finansial atau masalah bekerja, kadang kita juga terganggu kan tidurnya. Kadang ada yang sampai tidur itu ke bawah mimpi gitu ya, ke bawah kalau misalnya kita ketika menjadi mahasiswa ngimpi mengerjakan tugas begitu ya, ada nggak? Atau ngimpi sidang skripsi gitu ya. Karena saking kebawahnya permasalahan itu sampai ke alam bawah sadar kita ya. Kemudian melemahnya kemampuan organ, ini kalau misalnya berkaitan dengan cedera fisik ya, baik itu misalnya kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Kerusakan fungsi reproduksi jika itu menyangkut kekerasan seksual, infeksi penyakit berbahaya itu juga sama. Misalnya si pelaku ini memiliki penyakit-penyakit seperti HIV atau AIDS gitu ya, kemudian ditularkan dengan pemerkosaan begitu. Nah, otomatis anak-anak juga akan mendapatkan atau terinfeksi penyakit-penyakit tersebut. Masalah emosional dan psikologis. Jadi dampak yang ditimbulkan tidak hanya fisik dan kesehatan, emosi-emosi juga akan dipengaruhi oleh kekerasan itu. Misalnya seperti takut, sedih, marah, tak berdaya, malu, kecewa, terhina, merasa rendah diri, frustasi, cemas, bingung ya. Kemudian juga merasa kotor gitu. Jika hal-hal emosi negatif ini secara berkelanjutan tidak diintervensi, artinya misalnya anak kita itu mendapatkan kekerasan atau pelecehan, tapi kita tidak tahu, maka hal itu akan menjadi permasalahan yang besar. Ya, misalnya akan menjadi sebuah kepribadian yang bagaimana?
kepribadian yang rendah diri, tidak percaya diri, sulit merasa aman, mudah marah, sulit berkonsentrasi, sulit bahagia, gitu. Kemudian gangguan kejiwaan seperti depresi, bahkan jika memang tidak bisa mengendalikan diri, dia juga bisa akan melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim ya, seperti misalnya bunuh diri, begitu. Hambatan-hambatan sosial ya, tidak bersemangat, mudah menyerah, putus asa atau cengeng begitu, sering menyendiri dan menghindari kontak sosial, misalnya sering dibully sama temennya atau sering dibully sama orang tuanya. Ngapain aku gak bergaul sama mereka? Toh aku juga hanya diolok-olok, aku hanya dibanding-bandingkan, aku hanya diancam, ya sudah aku menyendiri saja. Agresif ya, suka menipu, berpura-pura, tidak peduli, menciderai, bahkan merugikan orang lain. Misalnya dia secara terus-menerus mendapatkan kekerasan fisik. Dia juga akan melampiaskan ya kekerasan fisik itu kepada orang lain. Sulit berprestasi, menghindari tantangan ya, jika memang itu korban-korban kekerasan emosional ya, misalnya judgement atau labeling kayak gitu. Kamu itu kok kayak gini nggak bisa sih, Dek? Gini aja loh, ibu aja bisa menuangkan air ke gelas, kamu kok nggak bisa, tumpah-tumpah dan sebagainya. Takut ditolak keluarga atau lingkungan. Kemudian senang menyendiri, menghindari kontak sosial, ini sama nggih. Sulit berempati dan memahami kesulitan orang lain, ya karena tadi dia tidak diempati juga sama orang lain, jadi dia sama orang lain juga menjadi tidak peduli. Kalau hal ini terus terjadi sampai usia remaja, bisa jadi mereka juga akan terlibat dalam seks bebas begitu ya, kemudian narkoba, vandalisme, aliran-aliran yang sesat begitu. Kemudian ini adalah tindakan-tindakan pencegahan atau prevensi terhadap kekerasan dalam pengasuhan. Yang pertama, kita harus menanamkan pemahaman bahwa keluarga adalah lingkungan yang terdekat bagi anak. Pemahaman ini tidak hanya secara verbal, tetapi juga secara istilahnya situasi dan kondisi. Jadi meskipun kita misalnya secara verbal, Dek, ibu itu pokoknya kalau ada masalah, adik itu harus bilang sama ibu. Itu secara verbal. Tapi dari sisi emosi dan tindakan juga harus konsisten. Kalau ada masalah sama ibu, tapi ibu saja sibuk bekerja. Kapan saya mau curhat sama ibu misalnya? Jadi yang kedua, menciptakan iklim yang kondusif. Seperti yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya, kita harus mendemonstrasikan perilaku-perilaku yang berkasih dan bersayang-sayangan ya di antara anggota keluarga. Jangan sampai lingkungan yang ada di keluarga ini dicemari dengan kekerasan-kekerasan ya, baik itu kekerasan fisik, verbal, emosi dan sebagainya. Meningkatkan pengetahuan orang tua dalam hal pengasuhan. Ini jelas nih seperti bunda-bunda yang ada di sini di hari Minggu yang sangat mendung-mendung, enaknya tidur, enaknya quality time sama keluarga, tapi masih ada kesadaran atau keinginan untuk mengupgrade pengetahuan. Meningkatkan komunikasi serta kerjasama antara orang tua dan sekolah. Jadi ketika anak disekolahkan itu bukan berarti tanggung jawab pengasuhan itu jatuh ke sekolah sepenuhnya, tetapi harus ada yang namanya sinkronisasi ya. Jadi kalau di sekolah sudah diajarkan yang baik-baik, maka di rumah juga harus diteruskan. Begitu pula misalnya di rumah ada nilai-nilai nih, nilai-nilai yang hanya dimiliki oleh keluarga itu, disampaikan di sekolah. Ya, sekolah juga harus dilakukan. Ya, misalnya nih saya di rumah kepada anak saya itu kalau ada nilai yang dia itu tidak boleh jajan sembarangan misalnya.
disampaikan ke gurunya. Karena di sekolah misalnya masih diperbolehkan jajan sembarangan. Nah, nanti kalau pihak sekolah sudah menerima komunikasi dari orang tua, oh ternyata di keluarganya ini itu anaknya tidak boleh jajan sembarangan, maka di sekolah juga kita harus konsisten. Dek, udah kesepakatan kan di rumah kalau di sekolah itu tidak boleh jajan. Bukan berarti karena di sekolah ini bebas, maka anak itu boleh jajan. Nah, tidak. Jadi itu adalah fungsi atau kegunaan dari komunikasi antara sekolah dan keluarga. Kemudian menyadari diri sebagai pihak yang berpotensi sebagai pelaku kekerasan. Ya, meskipun kita sebagai orang tua, kadang kita juga ada sisi kekurangannya ya. Tidak bisa kemudian berbicara secara positif, terus ya terkadang-kadang kita juga melakukan kekerasan verbal. Tetapi yang menjadi highlight atau perhatian di sini adalah kesadaran kita untuk bisa memperbaiki perilaku-perilaku yang negatif tadi. Belajar cara membangun disiplin anak tanpa kekerasan tadi sudah. Mengenalkan anak tentang kesehatan reproduksi. Ya. Jadi terkadang pelecehan seksual itu terjadi karena memang seks itu dianggap sebagai sesuatu hal yang tabu. Ya, pendidikan seks itu bukan berarti mengajari anak untuk berhubungan seksual, tetapi bagaimana mengajari anak untuk tahu akan tubuhnya ya, akan tubuhnya, otoritas akan tubuhnya ya. Oh, ternyata bagian-bagian yang ditutupi oleh baju dalam itu adalah bagian-bagian yang memang hanya saya sendiri yang boleh menyentuh. Bahkan orang tua pun kalau mau melihat, menyentuh itu harus izin. Nah, bukan terus kemudian kita miss atau tidak dibahas hal-hal itu karena saru Bu kalau membicarakan misalnya vagina, membicarakan tentang penis gitu. Saru gitu. Ya itu adalah nama biologi ya. Organ apa saja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain? Vagina, penis, kemudian pantat, payudara dan sebagainya. Kenapa? Karena itu adalah area-area yang hanya boleh kita sendiri yang menyentuh. Kapan? Misalnya ketika membersihkan, ketika mandi, dan sebagainya. Misalnya seperti itu. Kemudian berikan pengertian tentang sentuhan yang harus dihindari oleh anak. Ajarkan anak untuk menolak dan mengatakan tidak saat menerima sentuhan buruk ya. Jadi terkadang kalau misalnya anak itu tidak tahu bahwa dia itu dilecehkan, misalnya di dalam sebuah kelas kemudian ada anak perempuan yang roknya itu disingkap ke atas, dia nggak tahu bahwa itu adalah bentuk pelecehan dan saya harus marah. Tapi malah dia ketawa-ketawa, dianggapnya itu adalah lelucon. Nah, jangan sampai seperti itu. Anak harus diajarkan untuk berani. Aku nggak suka kalau misalnya rokku itu diangkat, ya. Rok ini kan untuk menutupi pantatku. Nah, kalau kamu buka rokku ini, aku jadi malu, misalnya seperti itu. Aku enggak suka kalau dicium tiba-tiba ya. Kadang kan kalau anak kecil ya, orang dewasa datang misalnya saudara, om, tante tiba-tiba nyium. Padahal anak itu sedang tidak mau dicium. Ya, kita harus ajari anak itu untuk bisa berkata ya, adik sedang tidak ingin dicium, adik sedang tidak ingin ini itu. Jadi mereka itu benar-benar memiliki concern ya atau memiliki otoritas akan tubuhnya. Sehingga ketika di luar kita tidak awasi, ada orang lain yang mau memanfaatkan tubuhnya, dia itu bisa untuk melindungi dirinya sendiri. Begitu. Ajarkan anak belajar meminta bantuan serta tidak takut memberitahu orang tua. Ya, ketika anak belajar tentang kesalahan, kemudian dia mengadu kepada orang tua, kita tidak langsung kemudian menyalahkan, tapi kita mendengarkan dulu. Kenapa? Karena nanti ketika dia mendapatkan kekerasan, itu dia akan bercerita juga kepada kita. Tapi kalau misalnya kita itu sudah terbiasa menjadi orang tua yang ketika mendapatkan pengaduan dari anak kita langsung ibaratnya menyalahkan, maka mereka juga akan memendam
apa yang dia rasakan itu secara sendiri gitu. Aktif berdiskusi dengan guru untuk tahu perkembangan anak di sekolah. Kemudian aktif dan terlibat dalam kelas pengasuhan, menjadi teladan atau contoh dalam berkata-kata maupun bertindak di dalam rumah. Nah, mungkin itu nggih yang bisa saya sampaikan. Saya berharap mungkin nanti habis ini kita lebih banyak untuk berdiskusi saja nggih Bapak Ibu, jika ada ibaratnya seperti pengalaman atau apa ya, permasalahan, bisa kita diskusikan secara bersama-sama begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Nikmah selaku moderator gitu. Baik, terima kasih Bu Eka untuk penyampaian materi hari ini. Nggih. Jadi Bapak Ibu ini masih ada cukup waktu seperti yang sudah disampaikan Bu Eka. Mungkin waktu kita ini bisa kita gunakan untuk diskusi dan juga tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu yang sudah menyiapkan pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin di-sharingkan, monggo. Tapi sebelumnya, sebelum kita berangkat kepada diskusi dan juga tanya jawab, saya mengingatkan lagi untuk mengisi absensi di chat yang sudah saya berikan dan juga di grup. Dan juga mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun juga berdiskusi, namun terkendala sinyal juga bisa melalui chat di room meeting ini, nggih. Monggo, bunda-bunda yang ingin bertanya atau hal yang ingin di-sharingkan kepada Bu Eka tentang negosiasi penerapan disiplin positif dalam pengasuhan dan juga menghindari kekerasan dalam pengasuhan dengan tidak menghakimi diri sendiri dan juga menghakimi anak. Pasti ya, kita mungkin bunda-bunda nih sebagai orang tua pasti pernah hilaf ya, mungkin menghukum anaknya atau apa istilahnya kalau secara Jawa itu gelap mata gitu. Pas udah emosi sekali, nah anaknya dicubit atau didorong atau apa gitu nggih. Nah, itu mungkin bisa disaringkan kepada Bu Eka, Bu Dinda dan juga Bu Pipit. Mumpung ada beliau-beliaunya di sini. Monggo bagi bunda-bunda. Ini atau cek suara dulu nggih. Masih ada atau bagaimana nih? Atau ditinggal goreng tempe? Pakai ini Mbak, jargon kemarin. Siapa kita? Jargon kemarin. Iya, betul. Nih, tahu saya Ibu. Ayo Mbak Dikmah. Jargon kemarin kalau kita bilang siapa kita gitu nggih Bu, berarti nanti bunda-bunda jawabnya orang tua hebat, generasi kuat. Gitu nggih bunda-bunda? Iya, betul. Ya, bunda monggo on cam dulu atau on mic. Wah, alhamdulillah sudah on mic ini, sudah banyak yang on mic. Yuk, bunda-bunda. Siapa kita? Orang tua hebat, generasi kuat. Nah, suaranya Ustazah dari Darun aja ini sepertinya, nggih. Iya, benar. Mbak Nimah ini sambil mungkin nunggu-nunggu bunda-bunda yang mau tanya nih, mungkin kita bisa ini ya, Mbak Nimah ini kan pastinya posisinya pernah menjadi anak ya. Kira-kira kalau di dalam rumah ini, ketika kita membuat aturan, orang tua membuat aturan, itu lebih senang ketika Mbak Nikmah dilibatkan atau ketika hanya orang tua langsung memberikan aturan begitu saja? Ya, baik Bu Eka. Seperti yang jenengan katakan ya Bu, saya sebagai anak posisinya di sini ya lebih suka kalau saya itu dilibatkan dalam membuat aturan. Kalau semisal hanya orang tua saya sendiri, itu kan kesannya, loh aku ini kan anak, terus hakku ini apa? Kok aku ini selalu diatur-atur sama orang tuaku, nggak boleh ini, nggak boleh itu, terus saya ini nggak boleh bersuara, nggak boleh ikutan dalam membuat peraturan seperti itu Bu. Misal tidak boleh apa namanya? Misal saya
apa ya Bu, contoh kasusnya yang dulu saya sama orang tua saya, karena orang tua saya juga ada pengasuhannya itu yang sedikit otoriter seperti itu Bu. Lalu saya itu kurang suka. Semisal apa gitu Eka? Kalau dulu itu Misalnya kalau sekarang Mbak Nikma ngekos atau laju? Kalau misalnya pulang ke rumah maksimal jam berapa? Misalnya dulu ketika SMA barangkali seperti itu. Langsung dibatasi gitu ya. Misalnya pulang jam sekian, kalau melanggar nanti uang jajannya tak potong misalnya. Atau gimana Mbak Nikma? benar Ibu. Jadi jam malam saya dulu itu kurang dari jam 9 malam Ibu. Jadi kalau semisal lebih dari jam 9 malam itu bakalan dikunci sama ibu saya Bu di luar selama 1 jam. Jadi nggak dibukain dulu. Ya wes kamu loh wis tak bilangin anak wedok kok mulainya bengi-bengi gitu. Anak perempuan kok pulangnya malam-malam. Jadi dikunci Bu saya Bu di luar itu selama 1 jam baru dibukain. Ya wes masuk gitu. Tapi ini enggak ada proses seperti mendengarkan kira-kira alasannya kenapa ya kok pulangnya malam, misalnya Mbak Nikma ikut OSIS atau ikut organisasi apa gitu? Enggak Ibu, enggak ada penjelasan, enggak ada orang tua saya itu meminta penjelasan gitu Ibu. Pokoknya kalau pulang di atas jam 9 ya berarti udah langsung ditutup pintunya. Nggak menerima alasan apapun gitu ya? Iya, padahal itu tuh waktu itu saya inget banget habis dari pondok sholawatan Ibu. Nah dikiranya saya itu main sama teman saya. Kira-kira dampaknya apa Mbak ke Mbak Nikma sendiri kalau diperlakukan seperti itu? Ya saya merasa kurang senang sih Bu, jadi merasa tertekan gitu ya. Aku ini kan ya gak salah toh sholawatan ke pondok, toh aku juga kan ya nggak melakukan hal yang senonoh gitu. Kok aku tetap dihukum? Jadi ada rasa dendam sedikit gitu kepada ibu saya. Jadi ya Allah, ibuku ini ndang pulang di atas jam 9 malam biar saya juga bisa ngunci pintu. Seperti itu Ibu, itu dulu waktu SMP. jadi ini ya semacam kayak wah gantian nih nanti kalau ibuku yang terlambat gantian tak kunci gitu ya. Lucu juga ya. Ya tapi itu aturannya berlaku sama orang tua enggak kan, karena kan kalau kesepakatan tadi prinsipnya semua anggota keluarga itu juga harus menyepakati nih, misalnya pulang ke rumah itu harus di bawah jam 7. Yang lain menyepakati enggak atau itu hanya khusus untuk Mbak Nikma saja karena anak? Khusus untuk anak Ibu, khususnya saya karena saya itu anak perempuan. Sebenarnya saya ada 2 anak perempuan Ibu, tapi kakak saya udah menikah jadi tinggal saya yang perempuan. Jadi istilahnya kami itu anak wedok, jadi ya wes gak usah macam-macam, kami itu harus pulang, nggak boleh malam-malam. Kalau main nggak boleh sama laki-laki, seperti itu Bu. Tapi kalau orang tua saya pulang malam juga ya nggak apa-apa saja. Nggak berlaku buat orang tua saya seperti itu Ibu. Dan kamu juga enggak nanya kenapa mereka pulang malam gitu ya, karena mereka juga enggak nanya. Tidak ada komunikasi ya. Pokoknya wis gitu aja aturannya saklek ya, tidak bisa dibantahkan. Mbak Nikma mungkin bisa ditanya lagi bunda-bundanya. Tadi kita sudah ini ya dari Mbak Nikma sendiri. Nggih, monggo bunda-bunda. Mungkin ada yang salah memberikan aturan atau salah memberikan hukuman kepada anak-anaknya nih bunda-bunda. Seperti yang sudah dijelaskan sama Bu Eka nggih, bahwasanya menerapkan disiplin positif itu hukumannya itu harus apa ya Bu, yang berhubungan nggih dengan apa yang telah sama kesalahan anak gitu. Iya, jadi, betul. Evaluasi dirinya untuk menjadi lebih baik, bukan menghukum dengan jalur yang lain. Monggo bunda-bunda ini pasti pernah deh semuanya gitu. Saya yakin ini. Sepertinya tadi ini Mbak ada yang meng-on-kan ini mic kayaknya Mbak Binti kayaknya ya. Mbak Binti? Monggo Mbak Binti mau bertanya. Ustazah Binti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah Binti. Begini Bu, saya ingin bertanya lagi. Kemarin sudah bertanya lagi sekarang. Begini,
disiplin positif tadi kan melalui ada proses kesepakatan. Nah, anak-anak saya ini yang di sekolah ya kan ada 2 lantai kan di Darun Najah kan, ada 2 lantai, yang atas kan untuk anak menginap. Kemudian anak-anak saya ini naik ke atas gitu Bu, yang laki-laki, baik laki-laki atau perempuan. Kemudian saya kan takut kalau di atas nanti kan jatuh kan tidak tahu, atau terjadi apa kan tidak tahu. Akhirnya saya ini, kamu kenapa ke atas gitu. Saya tanya semuanya, saya jajar semuanya, kamu kenapa naik ke atas gitu. Kalau di atas kan nanti ustadzah, kalau kamu jatuh tidak tahu ustadzah gitu. Beberapa ada yang mengerti, beberapa ada yang masih belum bisa diajak komunikasi gitu Bu. Jadi kalau ditanya itu dia tidak jawab, tapi dia juga tidak bisa mematuhi itu tadi kesepakatan itu tadi. Nah, ini yang saya tanyakan, bagaimana caranya untuk membuat kesepakatan dengan anak yang seperti itu. Jadi kita maunya kan semua kesepakatannya dipatuhi oleh semuanya. Tetapi tidak semua anak bisa memahami kesepakatan itu. Seperti itu. Oke, terima kasih. Langsung jawab ya, Mbak Nikma ya. Jadi memang kemampuan kognitif setiap anak itu kan beda-beda ya Mbak Binti. Ada yang ketika kita tanya itu langsung dia bisa mengemukakan alasannya. Ada yang kita tanya dia bisa langsung jawab ya. Mungkin dari sisi kognitifnya juga sudah matang, dari sisi bahasanya juga sudah matang. Nah, sebenarnya itu bisa ini Mbak, menggunakan atau memanfaatkan anak yang paham tadi untuk mengingatkan temannya yang ikut-ikutan tadi. Jadi misalnya nih dalam satu kelas itu kan ada pasti anak yang istilahnya membawa pengaruh, istilahnya yang trend center gitu loh, yang diikuti dan ada yang followers gitu ya. Yang menjadi trend center ini kan biasanya yang tahu mengapa dia ke atas gitu ya. Aku mau lihat itu ya. Yang lainnya kan teman-temannya kadang ikut-ikutan gitu. Nah, yang trend center ini dan anak-anak lain itu juga harus bisa diajarkan untuk mengingatkan temannya untuk patuh terhadap kesepakatan itu ya. Jadi seandainya kita tidak ada, misalnya kita ke kamar mandi atau kita lagi menemui tamu, mereka itu bisa saling mengingatkan gitu. Sebagai contoh misalnya tadi sudah ada kesepakatan antara Ustadzah Binti dengan anak-anak yang lain bahwa kenapa kita tidak boleh naik ke atas tangga. Yang pertama mungkin berbahaya karena tangga itu kan tinggi ya. Ada anak yang sudah bisa naik turun, ada yang perlu bantuan. Kemudian kalau di atas nanti ustadzah tidak bisa lihat gitu. Ada yang anak mungkin menerima, ada yang tidak. Nah, nanti kalau misalnya ada teman yang masih naik ke sana, teman yang lain bagaimana kira-kira? Misalnya Ustadzah Bini seperti itu. Mengingatkan, ya, mengingatkan. Jadi melibatkan anak lain untuk mengingatkan peraturan atau kesepakatan. Kemudian saya kira kalau teman-teman PAUD sudah paham ya bagaimana menstimulasi kemampuan bahasa. Jadi kalau di kegiatan awal itu barangkali kita tidak langsung ke istilahnya hanya nyanyi-nyanyi, hanya gerak dan lagu dan sebagainya, tapi ada sesi di mana anak itu secara bergantian mengungkapkan perasaannya atau mengungkapkan cerita-ceritanya. Jadi kalau misalnya di awal, kegiatan awal, itu hari Senin misalnya, ada 3 anak yang bercerita. Berceritanya boleh apa saja. Saya mau bercerita tentang liburan kemarin, ada yang bercerita tentang pengalamannya tadi, atau ada yang bercerita tentang tadi bangun jam berapa, sarapan apa, dan sebagainya. Itu perlu dilatih berulang-ulang, Mbak, sehingga anak yang tadi belum mau mengungkapkan itu sedikit-sedikit karena kayak sebuah kewajiban di pagi hari untuk istilahnya circle time begitu,
mereka juga akan bisa untuk diajak untuk komunikasi, negosiasi, membuat kesepakatan tadi. Itu kalau dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bu Pipit dan Bu Dinda, monggo. Monggo Bu Dinda, Bu Pipit, barangkali ada tambahan dari pertanyaan Mbak Binti yang selalu based on experience ya. Monggo Ibu. Ya, baik Mbak Dima, terima kasih atas kesempatannya. Wah, ini ibu yang luar biasa. Saya lihat tadi ada yang sedang jualan, ada yang sedang bepergian ya, seperti Bu Putra atau siapa ini. Nah, hati-hati Bu. Ya, kalau dari penjelasan Bu Eka tadi sebenarnya sudah ya. Saya hanya menambahkan satu. Bisa dengan menggunakan cara memberikan simbol ataupun gambar di situ. Bahwa misalnya ada bentuk gambar larangan yang tidak boleh naik ke atas. Nah, biasanya anak-anak itu juga suka dengan beberapa gambar, tapi juga ada beberapa penjelasan yang harus disampaikan oleh ustazah di situ. Nah, itu kira-kira ada gambar seperti itu, larangan yang seperti apa. Nah, itu ada penjelasan-penjelasan. Sehingga anak juga belajar tentang bagaimana memahami perkembangan bahasanya, belajar tentang bagaimana kita berkomunikasi, bercakap, juga dia mempelajari tentang beberapa simbol-simbol yang ada di sekitar dia. Oh, ternyata kalau misalnya ada gambar ini, maka tidak diperbolehkan untuk ke atas. Nah, itu diberikan penjelasan-penjelasan secara khusus. Sehingga anak-anak di sini itu benar-benar bisa mengetahui, oh ternyata hanya lingkungan bermainnya dia hanya sekitar ini di lantai bawah, sedangkan di lantai atas tidak untuk mereka karena ada aktivitas kegiatan yang lain yang boleh naik untuk ke atas. Nah, mungkin batasan usia seberapa dan kenapa tidak boleh naik ke atas. Kalaupun naik ke atas harus didampingi oleh ustazah dengan alasan. Nah, itu mungkin agak diperjelas di sana ustazah. Memang kalau saya katakan di sini ya, kalau tadi Bu Eka ya sudah menjelaskan ya, sudah menjelaskan bahwa untuk menerapkan namanya disiplin positif itu dasar utamanya itu harus tenang. Nah, harus tenang ya, harus tenang di mana tenang itu dalam menghadapi situasi sulit. Kadang-kadang kan kita tiba-tiba spontanitas ya itu tadi ada beberapa keluar ya verbal yang tidak tepat ataupun kadang-kadang juga gregetan. Jadi coba tenang terlebih dahulu, masih tetap gunakan dengan instruksi yang kemarin kalau misalnya saya ya hitungan dan lain sebagainya biar kita juga bisa berpikir dengan bahasa yang jernih di sini. Oh, begini loh alasannya. Nah, baru nanti kita berikan informasi kepada si anak. Nah, nanti juga bisa dikumpulkan tuh di tengah, dikumpulkan bersama-sama, terus diberikan sebuah contoh. Nah, yang tadi sudah diinformasikan sama Bu Eka ya, kita coba tanya jawab dengan anak. Sehingga anak juga bisa mengetahui apa yang dilakukan itu baik atau salah. Nah, seperti itu sih mungkin tambahannya kepada Mbak Nima, mungkin saya kembalikan lagi. Ya, baik, terima kasih kepada Bu Pipit dan Bu Eka yang sudah menjawab. Mungkin dari Bu Dinda ada tambahan lagi, Bu? Iya, terima kasih Mbak Nima. Mungkin sudah cukup banyak dan lengkap, tinggal nanti dicoba dipraktikkan saja. Oke. Terima kasih Bu Dinda. Untuk kurang jelas? Baik, nanti akan kami akan kami coba terapkan tips-tips yang sudah diberikan oleh ibu-ibu dosen. Terima kasih. Binti untuk pertanyaan selanjutnya langsung saya bacakan nggih pertanyaan dari Ibu Ida Rosida. Assalamualaikum Bu, izin bertanya. Saya kebetulan mengajar kelas 6 nggih Bu. Dan ada beberapa siswa yang subhanallah nggak mau dengerin saya. Sudah saya nasihatin dan juga pernah membuat peraturan dan lumayan berpengaruh.
Akan tetapi besoknya itu kambuh lagi, kadang juga malah tambah parah dari sebelumnya dan malah mengganggu teman-teman yang lain. Menurut jenengan apa yang harus saya lakukan gitu agar anak tersebut bisa mendengarkan saya? Terima kasih. Monggo Ibu, ini dari Bu siapa dulu yang mau menjawab? Bu Eka, Bu Dinda, Bu Pipit? Monggo Ibu. Pertanyaan hebat dari Bu Ida Roshida. Dari SDA Salam, Bu. Siapa dulu? Baik. Bu Eka dulu, ya apa-apa. Baik, terima kasih Bu Ida atas pertanyaannya. Sebenarnya tadi sudah ada upaya dari Bu Ida untuk membuat sebuah peraturan dan itu lumayan berpengaruh. Cuman yang ingin saya tanyakan kembali, apakah peraturan yang Bu Ida buat ini sudah melibatkan anak-anak atau peraturan tersebut benar-benar berasal dari jenengan ya? Kalau misalnya peraturan itu hanya berasal dari guru saja, memang kesannya seperti hanya satu arah ya, satu arah. Ya udah itu kan peraturan yang buat Bu Guru, berarti yang mematuhi Bu Guru. Ngapain kita patuh begitu. Tapi kalau mereka secara pelan-pelan mungkin dalam ketika waktu istirahat atau ketika mereka tenang begitu kemudian kita ajak untuk berdiskusi kira-kira kita mau membuat peraturan yang seperti apa saja misalnya. Kemudian juga Bu Ida ini sudah usia SD anak-anaknya nggih. Nah, ketika membuat peraturan itu juga kita harus bertanya, kira-kira kalau misalnya peraturan ini dilanggar, apa konsekuensinya? Sehingga nanti ketika di kemudian hari ada pelanggaran-pelanggaran itu ada konsekuensi-konsekuensi yang mereka dapatkan. Kalau misalnya aturan itu tidak jelas, biasanya memang kemudian perilaku itu tidak bisa konsisten. Dalam artian misalnya sekarang nih ada yang melanggar, kita sudah membuat aturan untuk di dalam kelas itu bicaranya pelan. Dalam satu hari itu sudah jadi. Kemudian di ganti hari ada yang melanggar dengan berteriak-teriak. Konsekuensi yang dia dapatkan itu tidak ada, hukumannya itu tidak ada. Otomatis, oh berarti aku teriak-teriak nggak apa-apa, yang lainnya ikut-ikutan. Dan bahkan bisa lebih parah lagi. Sehingga yang ingin saya garis bawahi di sini yang pertama, peraturan atau kesepakatan itu harus dibuat antara guru dan juga anak. Libatkan mereka dalam membuat aturan. Kemudian yang kedua, konsekuensi itu harus jelas dan harus konsisten. Jika memang aturan itu dilanggar, maka tetapkan konsekuensi itu. Jangan sampai ketika A yang melanggar tidak ada konsekuensi, ketika B yang melanggar ada konsekuensi. Jangan sampai ya. Kemudian yang ketiga, jika memang itu terjadi di kelas-kelas rendah, seperti yang sudah Bu Pipit bilang tadi, peraturan itu harus ditulis dan ditempelkan di tempat-tempat yang biasa dilihat oleh anak. Diulang-ulangi setiap hari. Setiap pagi, mungkin setelah selesai berdoa, kita ulangi ya teman-teman, kesepakatan kita di kelas apa saja. Ada yang tahu? Oke, Mas Putra, apa kesepakatan kita di kelas? Oh, kalau di kelas kita harus bicaranya bergantian. Berarti kalau misalnya ada yang berbicara temannya, kemudian ada yang memotong, kira-kira boleh apa enggak? Enggak. Ya. Kalau ada yang seperti itu, bagaimana? Misalnya. Kemudian, kesepakatan yang kedua, misalnya Mbak Ani apa? Tahu enggak kemarin kesepakatan yang kedua? Kalau berjalan pelan saja, Bu, tidak perlu lari-lari. Oke, bagus, pintar gitu ya. Kira-kira nanti kalau lari-lari di kelas itu apa yang akan terjadi? Karena di kelas ini kan sempit, kalian mungkin bisa jatuh, bisa terkena kursi dan sebagainya gitu. Gitu ya, Bu. Jadi yang pertama peraturan harus dibuat oleh anak dan guru. Yang kedua adalah terapkan konsekuensi, kemudian yang ketiga adalah kesepakatan itu harus divisualisasikan, ditempelkan, dan diulangi setiap hari. Monggo mungkin ada tambahan?
Baik, sedikit Mbak Nikmah. Nggih, monggo Bu Pipit. Seperti yang tadi sudah disampaikan dengan Bu Eka, sebenarnya sudah lengkap ya. Tapi tinggal bagaimana cara berkomunikasi dalam disiplin positif saja. Mungkin ada beberapa penekanan di sini yang perlu coba saya informasikan. Dalam berkomunikasi untuk menerapkan disiplin positif itu hindari menggurui. Nah, ini bedanya ya, hindari menggurui, lalu mencecar ataupun memerintah. Dalam artian di sini disiplin positif itu fokus pada arahan, bukan pada sebuah koreksi. Maka yang bisa saya coba untuk anjurkan adalah bisa satu, misalnya menceritakan sebuah pengalaman dari bu guru, lalu memberikan sebuah pilihan-pilihan. Nah, jadi itu salah satu hal yang bisa mungkin dilakukan oleh bu guru. Nah, cuman ini yang perlu dikoreksi mungkin Bu Eka, kesalahannya di bagian apa yang belum diceritakan deh sama bu guru deh. Nah, takutnya kita sudah memberikan anjuran-anjuran tadi, tapi sudah dilakukan. Nah, bagian yang kesalahannya di bagian mana? Atau tahapan-tahapan tadi yang sudah diceritakan oleh Bu Eka sudah dilakukan, cuman evaluasi kurang maksimalnya di bagian apa. Nah, sehingga kita juga bisa mengetahui bagian kesalahannya di bagian yang mana. Gitu. Mungkin lebih enak komunikasi interaktif nih. Nggih, monggo Bu Ida. Bu Ida masih ada di room meeting ini nggih? Nggih. Nggih, monggo Bu. Ini Sampaikan. kebetulan anak tersebut itu Bu tidak mempunyai buku, dan ketika saya menjelaskan, anak tersebut itu sibuk dengan dunianya tersendiri, Bu. Setelah saya pinjamkan bukunya, Bu, buku saya dipinjamkan ke anak tersebut, bisa sedikit, cuman nggak lama, Bu. Diamnya nggak lama. Terus setelah itu saya kasih peraturan. Nah, kalau misal sebelum kasih peraturan, anak tersebut itu bilang, Bu, saya bosan, Bu. Habis ini pulang saya, Bu. Nggak mau ikut bimbel lagi, gitu, Bu. Nah, setelah itu saya bilang, kalau misal emang nggak mau ikut pelajaran Ibu, boleh di luar. Karena anak tersebut kalau di dalam itu ganggu teman-teman yang lain, dan teman-teman yang lain itu juga terganggu, Bu. Iya, iya. Oke, Nah, hari itu saya beri penjelasan ke anak tersebut, dan alhamdulillahnya sedikit berpengaruh. Cuman pas keesokan harinya anak tersebut kambuh lagi, Bu, dan lebih parah dari sebelumnya terkadang itu. Apa mungkin dari cara saya yang kurang tepat, Bu? Enggak, Bu Ida, tadi sudah dilakukan dengan baik kok, Bu Ida. Cuman ini yang perlu kita cross check, Bu Ida. Izin Mbak Nikma langsung menanggapi boleh? Monggo Ibu, silahkan. Iya. Jadi begini Bu Ida, kita juga harus cross check gaya belajar dari anak-anak. Nah, gaya belajar itu kan ada gaya belajar auditori, ada gaya belajar visual, dan ada gaya belajar kinestetik. Nah, kita juga harus cross check kemampuan secara EQ dari anak-anak juga. Nah, itu sangat berpengaruh dalam daya konsentrasi anak-anak, Bu Ida. Kadang anak-anak dengan tipe belajar auditori visual, kebanyakan mayoritas di Indonesia memang visual auditori ya, karena kita sering pada penekanan dengarkan bu guru di depan. Kalau saya dulu masih ingat waktu SD kan selalu dikatakan seperti itu ya, perhatikan bu guru di depan. Nah, sebenarnya gaya belajar saya lebih ke arah kinestetik, gitu kan, lebih banyak prakteknya, lebih banyak explore, dan kadang-kadang kita berisik kadang-kadang di kelas itu. Mohon maaf Bu Ida, biasanya kalau orang-orang dengan tipe belajar auditori kinestetik ya,
Kadang kita memainkan namanya pensil aja, kayak apa ya, bahasa kalau dulu itu kelotekan ya Bu. Jadi pensilnya tuh digoyang-goyangin aja. Nah, bagi orang yang visual kan akan merasa, aduh, kamu kok nggak bisa diam gitu. Padahal itu yang dilakukan oleh anak-anak gaya belajar dengan kinestetik. Dia mencoba untuk konsentrasinya dengan cara-cara yang seperti itu. Maka sebenarnya yang harus dilakukan untuk menerapkan disiplin positif memang pertama adalah kenali kekhasan anak. Nah, kaitannya dengan gaya belajar itu pun kalau kita sudah bisa mengetahui, oh tipe anak ini gaya belajarnya auditory nih, tipe ini gaya belajarnya adalah visual, tipe ini adalah kinestetik. Tempat duduk itu juga menentukan, Ibu. Biasanya anak-anak kinestetik semakin dipaksakan dia ada di depan, kadang di depan pas guru gitu kan, padahal dia gaya belajarnya ini kinestetik gitu kan. Dia dipaksakan untuk di depan, tidak akan bisa efektif, tidak akan bisa efektif. Justru dia akan mengganggu kawan-kawan yang visual ataupun yang auditori. Karena sebenarnya orang dengan tipe belajar visual, auditori biasa posisi duduknya ada di depan atau di posisi di tengah. Kalau gaya belajar auditori visual, ya auditori visual kita balik ya, auditori visual itu bisa di urutan nomor 2, tengah seperti itu. Tapi kalau kinestetik, ada yang tipe belajar kinestetik itu ditaruh di pinggir-pinggir atau di belakang di situ. Nggak masalah sebenarnya. Nah, hal itu yang sebenarnya juga menjadi pengetahuan ya, pengetahuan kita mengetahui tipe gaya belajar dari anak didik kita. Sehingga saat kita menyampaikan sesuatu ataupun menerapkan sesuatu aturan gitu, dia bisa memahaminya dengan baik. Nah, itu ya. Jadi saya bisa kejawab di situ Bu Ida, bagaimana susahnya Bu Ida tadi ya untuk mengenali anak ya. Dalam artian di situ, kenapa sih saya kok nggak bisa efektif-efektif si anak ini? Karena dia tadi bisa jadi merasa bosan, kita cek di situ. Tapi kalau misalnya secara kognitifnya dia tinggi Bu, IQ-nya dia tinggi, ini ada nih cerita, saya tidak perlu menceritakan ke yang lain ya. Jadi keponakan saya, anak dari kakak saya yang pertama, itu usil sekali di kelas, sangat usil sekali di kelas. Jadi sampai papa mamanya itu berulang kali dipanggil ibu gurunya. Nah, jadi apa ya? Sampai pada akhirnya itu ya saking keselnya gurunya ya, mungkin keluar kata-kata yang nggak enak. Terus saya tanya gitu karena beliaunya ada posisi di Jakarta, anaknya ada di Jakarta, saya di rumah, saya telepon. Sebenarnya kakak melakukan apa sih kok sampai guru itu kesel banget gitu, capek gitu. Lah gimana gitu kan? Aku udah tahu pelajaran itu sudah ada di les-lesanku. Kebetulan dia anak SD juga. Kan bosen gitu. Wah, aku sudah tahu, sudah ngerti yang disampaikan sama Bu Guru ya ngapain lagi gitu kan. Dalam kelas ngapain lagi. Nah, saat itu akhirnya saya ketahui bahwa si anak memiliki kelebihan yang lebih dalam bidang kognitif. Saya juga coba cek untuk papahnya, saya minta untuk coba sih tes IQ-nya juga gitu kan. Setelah bisa diketahui memang ada beberapa pelajaran tertentu yang dia mampu menguasai dengan bagus. Salah satunya adalah matematika. Dan akhirnya saya coba untuk menyarankan si gurunya, Bu, mungkin biarkan dia, dalam artian biarkan dia di kelas, kalau dia merasa Ibu menyampaikan silakan disampaikan, kalau dia agak berisik sendiri, biarkan. Tapi ajak dia di depan kelas dan berikan tugas dia untuk mengajari kawan-kawannya. Dan ternyata itu sangat efektif. Itu kalau sisi kognitifnya dia di atas Bunda. Nah, ini kita juga perlu cross check. Nah, dengan apakah IQ-nya tadi di atas ataukah dia gaya belajarnya tadi yang lebih dominan kepada kinestetiknya. Nah, jadi memang penting di sini untuk penerapan disiplin positif itu harus kenali kekhasan anak, lalu pahami kebutuhan anak. Nah, sebenarnya kita ajak komunikasi juga. Sebenarnya kebutuhanmu apa gitu. Kenapa kamu tidak mau mendengarkan Bu Guru? Tapi jangan di depan kawan-kawannya Bu Ida. Jadi ajak komunikasi secara sendiri. Nah, face to face gitu bersama agar kita tahu gitu sebenarnya apa sih harapan si anak ini terhadap pelajaran ini. Maunya seperti apa?
Nah, sehingga kita bisa melihat sebenarnya permasalahan ini dari sisi mana nih? Dari sisi kita, atau dari sisi anak, atau dari lingkungan yang lain gitu. Kenapa dia melakukan ini? Mungkin ada protes yang lain dan lain sebagainya. Sehingga penanganan kita pun juga bisa tepat. Seperti itu, Ibu. Mungkin bisa komunikasi juga, Bu Ida, bagaimana? Monggo, Bu Ida. Ada tambahan Ibu dari pertanyaannya Bu Ida ini. Dari Bunda di guru SD Asalam juga. Assalamualaikum Bu, apakah saya boleh menambahkan pertanyaan dari Bu Ida Rosida? Jika dari pihak anak itu tidak mendukung atau tidak ingin adanya peraturan itu bagaimana Bu? Soalnya kelas 6 sendiri sudah memiliki sifat yang luar biasa dan itu pun kadang terjadi di kelas rendah. Seperti itu Ibu, pertanyaan tambahan dari Ibu Kiki atau Bunda Kiki. Monggo Bu Pipit. Oke. Atau mau ditambahkan dengan Bu Dinda dan Bu Eka? Nah, silakan nih. Monggo Bu Pipit dulu saja. Oke, siap. Bu Nima, Bu Nima sama Mbak Nima mungkin bisa diulangi dari pertanyaan Bu siapa tadi? Bu Kiki ya? Oke, pertanyaan tambahan dari Bu Kiki itu, jika dari pihak anak itu tidak mendukung atau tidak ingin adanya peraturan, bagaimana Ibu? Karena kelas 6 sendiri itu sudah memiliki sifat yang luar biasa, aktif mungkin Ibu yang dimaksud dengan Bu Kiki. Seperti itu Ibu. Oke, baik. Jika anak tidak mendukung atau tidak ingin adanya peraturan, kita harus tahu dulu alasannya kenapa dia tidak mau melakukan peraturan tersebut atau tidak ingin adanya peraturan tersebut. Sebenarnya di sini ada sebuah komunikasi dua arah ya yang harus kita lakukan. Karena kalau misalnya hanya opsi dari si anak sendiri, terus kita sendiri, dan kita harus cari titik tengahnya. Nah, titik tengah di mana win-win solution ya. Win-win solution, aturan ini bukan hanya berlaku untuk si dia saja, karena di dalam kelas ini bukan si anak itu aja, tapi semua. Nah, sama juga beraturan di sini untuk si guru, gitu kan. Kayak seperti tadi yang sempat diinformasikan dengan Bu Eka ya, berkaitan dengan keterlambatan dan lain sebagainya. Kalau kita dosen pasti ada keterlambatan 15 menit, 20 menit. Nah, aturan itu berlaku bukan hanya untuk si A saja, tapi berlaku untuk semua yang ada di dalam kelas. Nah, sehingga kita tidak boleh di sini juga egois untuk dalam artian satu anak saja, bagaimana kita dengarkan untuk yang kawan-kawan lainnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Pipit untuk Bu Kiki dan juga Bu siapa? Bu Ida, ada tambahan lagi atau sudah cukup nggih? Sudah cukup, Mbak. Terima kasih. Ya, semoga membantu Bu Ida. Terima kasih Bu Pipit dan juga Bu Eka yang sudah menjawab pertanyaan dan juga Bu Kiki juga Bu Ida yang sudah memberikan pertanyaan hebatnya. Baik Bu Pipit, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Bunda Rokaya. Bunda Rokaya ini dari PAUD atau TK Darunajah. Terima kasih Ibu sudah memberikan kesempatan untuk bergabung di acara yang luar biasa ini. Saya Rokaya, kebetulan saya punya 3 putra yang dimana 3-tiganya memang lebih dekat dengan saya karena memang ayahnya kerja di luar negeri, namun tidak mengurangi rasa sayang mereka. Di sini saya mempunyai permasalahan saat saya kerja dari pagi sampai sore, jadi anak-anak di rumah selesai sekolah pasti ditemani neneknya karena namanya orang tua ya pasti agak bawel sama cucunya yang memang lumayan aktif. Jadi permasalahannya di sini adalah anak-anak saya agak keras dan sering melawan sama neneknya dan kadang juga sama ortunya. Setelah saya tanyai mereka mesti bilangnya jengkel sama nenek, soalnya sering marah-marah dan sebentar-sebentar manggil seperti itu. Nah, di sini kadang saya bingung gimana caranya mengajak negosiasi dan memberi peraturan pada mereka agar lebih patuh pada neneknya dan kadang-kadang kalau mereka libur sekolah dan saya masuk kerja, mereka minta ikut ke kantor sampai-sampai mereka berjanji nggak akan ganggu mamanya yang lagi kerja. Kira-kira bagaimana saya memberi negosiasi sama anak-anak? Mohon penjelasannya Ibu. Terima kasih.
Monggo Bu Pipit, Bu Eka, Bu Dinda, siapa dulu ini yang mau menjawab pertanyaan yang biasa dari Bunda Rokaya? Enggak, siapa dulu ini? Bu Dinda, Bu Eka? Siapa, Bu? Nggih, coba saya nggih. Nggih, silakan, monggo. Nggih, terima kasih Bu Rokayah atas pertanyaannya nggih. Sebentar ini. Oke. Mohon maaf karena hari Minggu nggih, jadi keluarga kumpul jadi ada ini suara dulu nggih. Jadi begini, di sini memang kalau kita lihat kondisi dari Bu Rokayah ini memang kondisi yang tidak mudah nggih, karena memang pengasuhannya itu berada di tangan nenek begitu. Kita sebagai orang tua terkadang juga kesulitan ketika ingin menerapkan nilai-nilai tertentu yang kita ingin sebenarnya anak kita itu lakukan. Karena kita dalam sisi intensitas waktu, interaksi itu kita terbatas dengan si anak. Nah, bagaimana di sini agar solusi itu bisa kita berikan? Yang pertama, kita harus diskusi dulu nggih dengan neneknya, apa saja yang ingin kita harapkan dari anak kita. Ya. Jadi jangan sampai kita dengan si pengasuh ini itu tidak ada komunikasi. Apa sih yang ingin kita harapkan dari anak kita? Oh, saya itu pengen anaknya itu menjadi anak yang sopan, anak yang berbicara itu lemah lembut, tidak keras. Nah, kalau sudah ada keselarasan nilai tadi, kemudian kita juga harus ada konsisten. Misalnya, ketika si ibu itu menerapkan aturan begini, ketika dengan nenek pun juga aturan itu harus berlaku begitu. Sebagai contoh misalnya, kalau dengan ibu itu kalau jam 1 sampai jam 2 itu harus tidur siang. Nah, dengan si nenek itu juga harus seperti itu. Jangan sampai tidak ada kesamaan pengasuhan ya. Kalau sama nenek lebih dimanjakan atau kalau sama ibu lebih dimanjakan, sehingga si anak tadi kalau saya lihat pengen lebih dekat dengan si ibu ya, karena mungkin dengan si nenek pengasuhannya lebih otoriter. Nah, kalau saran dari saya tadi harus ada komunikasi dengan si nenek, kemudian samakan gaya pengasuhan antara orang tua dan juga si nenek itu agar anak ini juga tidak bingung dan nilai-nilai yang ingin kita tanamkan ke anak ini juga sampai. Karena kalau kita pengasuhannya berbeda, oh ibu itu lebih memanjakan, si nenek lebih keras, itu juga tidak akan jadi. Yang ada si anak ini akan membenci salah satu dari pihak yang mengasuh itu. Gitu. Nggih, monggo Bu Dinda, Bu Pipit jika ingin menambahkan. Mungkin Bu Dinda dulu. Ya, baik. Terima kasih Bu Pipit, terima kasih Bu Eka, dan terima kasih Bu Rokaya atas pertanyaannya. Jadi memang dilema ya ketika mau bekerja atau mendampingi anak gitu ya di rumah dengan berbagai permasalahan yang muncul, apalagi suami kebetulan berada di luar negeri. Sama seperti ponakan saya dalam keadaan yang sama, yaitu ayahnya juga di luar negeri, memang tapi tidak mengurangi juga rasa kasih sayangnya, karena sekarang sudah ada handphone, ya bisa video call kapan saja. Nah, mungkin video call ini juga bisa dilakukan oleh orang tua atau ibu saat putranya sedang ada di rumah setelah pulang sekolah. Bagaimana kondisinya di sana? Mungkin menanyakan kabarnya anaknya selama ibu sedang bekerja. Namun seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Eka tadi, betul sekali bahwa harus sama antara ibu maupun nenek begitu. Mana yang perlu dilebihkan atau mana yang perlu dikurangi begitu agar tujuannya itu bisa tercapai bersama. Kadang memang ya uti gitu ya, kalau uti atau neneknya pasti lebih mungkin lebih cerewet karena
melihat anaknya itu lebih lama begitu ya, lebih di rumah itu lebih lama dengan anaknya sehingga menghabiskan waktunya ya dengan cucu-cucunya begitu. Sehingga yang dicariin gitu ya, yang dicari yang buat temennya gitu, cucunya akhirnya melampiaskannya ke cucunya, dikit-dikit cucunya karena sepi juga begitu di rumah. Nah, mungkin Ibu bisa mau membicarakan hal tersebut. Gimana sih maunya ibu neneknya begitu ke anak-anak, maunya seperti apa? Nah, nanti setelah itu ibu bisa menjadi komunikator nih antara nenek dengan anak. Gini loh, gimana menurutmu? Sebelum memang nenek dan cucu ini harus berhadapan berduaan seperti itu. Nah, jadi sebelumnya ada komunikator di tengah dulu, sehingga nanti anaknya itu sudah tahu seperti apa kira-kira penyesuaiannya, lalu neneknya juga mungkin akan bisa lebih mudah memahami kalau anaknya juga mau istirahat, misalnya pulang sekolah inginnya tidur, inginnya rileks seperti itu, bukan banyak hal yang perlu dilakukan. Nah, itu juga memang perlu ada penengah. Nah, ibu atau suami mungkin bisa mengatakan atau mencari info dari orang tua atau nenek seperti apa inginnya dan anaknya kira-kira bisa enggak seperti itu. Mungkin itu dari saya, Bu Pipit. Monggo kalau mau ditambahkan. Baik, sebenarnya sudah banyak nih yang disampaikan dengan Bu Eka dan Bu Dinda. Hanya yang saya bisa garis bawahi di sini kalau menurut pertanyaan di paling bawah ya, memberikan peraturan pada mereka agar lebih patuh. Nah, ini sebenarnya sebelum peraturan kita mulai, kita coba komunikasi dulu, khususnya pada pengasuh pengganti tadi. Nah, yakni kepada nenek. Jadi, apa saja yang ingin kita bentuk dulu? Nah, tadi sudah diutarakan dengan Bu Eka. Itu dulu. Kalau itu tuntas, baru kita menjalankan namanya peraturan. Kalau di sini langsung menembak pada si anak tidak akan efektif karena sebenarnya dari kasusnya Bu Rukaya sendiri kan sudah bisa dilihat ya bahwa yang menjadi permasalahan di sini adalah kurangnya komunikasi kita ataupun kurang ada sebuah kesepakatan atau kesepahaman dalam artian di sini sebagai pengasuh inti dan pengasuh pengganti gitu kan. Nah, itu dulu yang menjadi tugas utamanya di sama Bu Rukayah ya, menyampaikan maksud dulu apa yang ingin dibentuk oleh si anak ini nantinya. Nah, baru kita buat namanya sebuah aturan-aturan. Dan aturan ini juga harus berlaku dalam satu anggota keluarga. Extended family ini berarti ya, keluarga besar ini. Keluarga yang terdiri dari kakek, nenek masuk ada di dalam gitu. Tapi sekali lagi, kepala rumah tangga ini nanti siapa yang diposisikan ini? Kalau misalnya si ayah, ya maka kepala keluarga itu dan sebagai asistennya ini adalah Bu Rukayah. Kecuali kalau, mohon maaf Bapak Ibu, kecuali kalau kita berada tinggal di ibu mertua kita, maka sebenarnya kepala keluarga itu masih terletak pada bapak mertua ataupun ibu mertua kita. Tapi berbeda kalau kita sudah keluarga dalam artian rumah sendiri dan nenek kakek itu ikut, maka itu kita adalah kepala keluarganya. Ya, itu yang perlu dipahami dalam extended family juga. Jadi siapa yang memiliki hak kewenangan dalam aturan keluarga itu juga harus didiskusikan dengan baik agar si anak itu tidak bingung tadi seperti yang disampaikan dengan Bu Eka tadi ya. Ini niru yang mana gitu karena oke, kalau dalam kondisi yang pengen beli jajan misalnya kalau di sini neneknya royal sekali ya dia akan ngikut namanya nenek gitu kan. Dia nggak akan ngikut namanya ibu tapi ternyata kalau masalah jalan-jalan untuk keluar kota dan lain sebagainya dia ikut ke ibunya nih daripada ke neneknya. Nah, berbeda kalau peraturannya itu sama, si anak nggak ada sebuah pilihan di sini karena aturannya semua sama, gitu kan? Dan dia tidak ada perbedaan perbandingan sama sekali. Baik ikut nenek, ikut bunda itu sama saja karena mereka sama-sama menerapkan pengasuhan yang sama. Nah, baik begitu Mbak Nikma dan terima kasih Bu Rukayah. Semoga bisa membantu di sini. Oke, baik. Terima kasih Bu Pipit, Bu Dinda, dan juga Bu Eka sudah menjawab pertanyaan dari Bu Rukayah. Apakah dari Bu Rukayah sendiri sudah menjawab pertanyaannya jenengan ataupun belum, Bu? Mungkin jenengan bisa interaktif atau meng-on-kan mic-nya agar bisa komunikasi dengan Bu Pipit, Bu Dinda, dan juga Bu Eka.
siapa tahu masih ada sesuatu yang belum terjawab gitu atau belum tersampaikan oleh Bu Pipit, Bu Dinda dan juga Bu Eka. Monggo Bu Rukaya. Ya, halo. Nggih, Ibu, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih banyak untuk penjelasannya. Maaf saya nggak on-kan untuk video, saya on-kan cukup suara aja, soalnya lagi di dalam kamar gitu ya, Bu. Penjelasannya sangat masuk sekali buat saya. Awalnya saya itu untuk komunikasi. Halo? Iya, Bu, bisa terdengar? Ya, untuk komunikasi dengan ibu saya sendiri ini memang agak kurang. Soalnya saya tuh yang saya takutkan kalau saya berkomunikasi istilahnya apa ya? Kalau saya memberi penjelasan, takutnya dikira menggurui kan gitu. Namanya juga orang tua. Karena orang tua itu kalau dikasih masukan kadang-kadang kurang menerima gitu. Jadi saya tuh agak maju mundur untuk memberi penjelasan apa yang yang saya inginkan untuk mengasuh anak-anak saya begitu. Nah, namun setelah saya mendapatkan penjelasan dari jenengan semua, sepertinya ya benar, itu harus saya duduk bersama ibu saya, juga anak-anak saya di situ. Awalnya saya kurang berani, gitu. Mungkin bisa saya komunikasikan kembali untuk masalah pengasuhan ini, yaitu duduk sama ibu, anak-anak saya juga gitu. Insya Allah saya terapkan ya. Ya, terima kasih. Baik, Bu Rukaya. Ya, Pipit, ada yang ingin ditambahkan lagi? Sepertinya cukup, Mbak Nikmah. Mungkin itu yang bisa kami sarankan, Bu Rukaya. Semoga itu bisa berhasil, karena memang dalam pengasuhan itu tidak cukup hanya 1-2 orang ya. Partnership parenting itu memang dibutuhkan, apalagi dalam keluarga yang besar, extended family ya. Jadi semua harus bisa memahami. Ya, seperti kasus yang kemarin, kalau kita cerita saja ibu-ibu muda yang baru mengasuh awal ya. Nah, itu yang harus dihindari, Bu Rukaya. Jangan sampai kita merasa bahwa kasus ini akan membuat kita stresor dalam pengasuhan, akhirnya penanganan pengasuhan juga nggak bisa terselesaikan. Makanya kalau Bu Rukaya menurut saya sudah tepat nih, sudah tahu titik permasalahannya di mana, dan tinggal aplikasi saja. Seperti itu. Oke, Mbak Nikmah. Nggih, baik Bu Pipit, mungkin pertanyaan dari Bu Rukaya tadi sekaligus menutup sesi pelatihan keempat hari ini nggih Ibu, karena mengingat waktu juga sudah semakin mepet. Terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah bertanya, sangat luar biasa sekali nggih. Ini yang tanya itu aktif Ibu, diskusinya juga 2 arah nggih komunikasinya. Luar biasa sekali untuk bunda-bunda hari ini, ya Allah, saya sangat takjub gitu. Mungkin bisa tepuk tangan. Ini perlu diacungi kalau jempol itu jempolnya nggak cukup 5 ini Bu, 6 mungkin ya. Karena sangat luar biasa sekali bunda-bunda, alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada bunda-bunda, lalu kepada Bu Pipit, Bu Eka, dan juga Bu Dinda yang sudah menyampaikan materi dan juga menjawab pertanyaan dari bunda-bunda sekalian. Mungkin pelatihan keempat hari ini sudah cukup sekian. Saya tutup, saya sebagai moderator undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meng-on-kan kameranya nggih. Monggo bunda-bunda ditampilkan wajah yang cantik. Bagi yang bisa saja Bun, kita coba untuk foto bersama nggih. Alhamdulillah. Baik. Mbak Dima yang hitung ya. Baik, Pipit. Saya hitung nggih, Ibu. Silakan dengan gaya bebas, Bu. Boleh. 1, 2, 3.
Sudah Mbak Nikmah? Sampun nggih, Bu, cukup. Mau Ya. lagi? Bu, jempolnya semua Ibu. Jempolnya bunda-bunda mana? Jempolnya orang tua hebat. Bentar. Oke. Saya pakai ini dah. Ya. 1, 2, 3. Sama. Alhamdulillah. Baik, terima kasih bunda-bunda untuk partisipasi dan semuanya hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Yang sebanyak-banyaknya pokoknya wis. Tak terhingga ini. Sehat-sehat Bu Zahro, Bu Salimatut, Bu Laila, Bu Nuril, Bu Husnul, Bu Kiki, Bu Ida, Bu Arifatu, Bu Ustazah Binti ya. Sehat-sehat selalu. Matur suwun sangat. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bu Kiki. Terima kasih. Ya, sama-sama Sama Ustazah. Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tutup Bu Eka nggih.